Saya mungkin di sini ingin mewakili teman-teman yang di bawah ya, untuk menyampaikan bahwa sebetulnya disitulah justru yang membuat kita ini semakin marah gitu. Karena oke, kita punya presiden dengan segala jajaran yang bertambah-tambah itu posisi-posisinya, kita tentu mengekspektasikan negara yang stabil yang bisa membuat kita makmur gitu. Tidak ada kata terpaksa-terpaksa. Semua sudah dijejerkan dengan begitu banyak posisi-posisi yang bahkan baru gitu kan. Itu pertama. Dan yang kedua, kita juga jadi mempertanyakan gitu, uang kita ini dipergunakan sebegitu besarnya untuk MBG dan dikorupsi, dimaling, dengan yang melakukan itu adalah ketua-ketuanya gitu, 3 orang kepala-kepalanya gitu. Ditangkap, uang kita diambil ke sana dengan budget yang sebegitu besar setiap hari, tapi tiba-tiba pemerintah mengatakan kita terpaksa harus menaikkan BBM, kita lagi yang menanggung. Jadi kita harus seperti subsidi silang untuk korupsi mereka yang menjalankan proyek ini gitu. Nah, ini yang sebenarnya menyakiti hati rakyat. Jadi saya ingin sedikit dalam perspektif saya sebagai mahasiswa FK gitu ya. Dalam tubuh kita tuh ketika ada satu jaringan yang terkena cancer begitu ya, yang sudah menyebar luas, maka tidak ada pilihan lain selain mengangkatnya dan memisahkannya dari tubuh kita supaya tubuh yang lain ini tidak semakin terdampak begitu. Nah, dalam posisi negara kita saat ini, saya memandang bahwa bangsa kita ini sedang mengalami sakit yang sama. Ada satu jaringan di situ penuh dengan keburukan seperti itu ya, yang akan merugikan bangsa kita lebih jauh lagi kalau tidak dipisahkan gitu, tidak dieliminasi. Dan siapa yang paling bisa melakukan itu adalah Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sudah diberi amanah pada rakyat untuk menyelesaikan masalah bangsa gitu. Dan saya ingin mengatakan ya, menggunakan kesempatan ini untuk mengatakan pada Pak Prabowo bahwa Pak, Bapak sudah mencalonkan diri berkali-kali, Bapak sebegitu inginnya untuk berkontribusi gitu ya pada negara dan memberikan yang terbaik untuk rakyat, maka jangan biarkan kesempatan yang satu-satunya ini Bapak berikan pada 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang yang menjadi tangan-tangan Bapak yang menjauhkan Bapak gitu. Dari Bapak seorang presiden, Bapak negara kepada rakyat Bapak yang ada di bawah. Bapak harus mendekatkan diri. Kalau bisa rakyat itu Bapak yang langsung jawab. Kita punya masalah ini, kita akan begini, ini yang akan kita lakukan. Tenanglah rakyatku. Itu yang seharusnya diinginkan oleh rakyat. Dan itulah yang seharusnya Bapak lakukan sebagai orang yang telah berkali-kali mencalonkan diri begitu inginnya mengabdi pada rakyat, maka seharusnya Bapak lah yang paling banyak berinteraksi dengan rakyat dan menjawab pertanyaan rakyat. Itu yang rakyat inginkan.